berusaha dapat dijaga kelestariannya agar ekosistem tetap berjalan dengan semestinya. Pada zaman modern ini, di mana pembangunan dan teknologi berkembang dengan pesat, pengolahan sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang tidak berujung. Padahal masalah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Greenpeace Indonesia pada tahun 2010, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebesar 3,22 juta ton dengan diantaranya 0,48 hingga 1,29 juta tonnya mencemari lautan. Data tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat kedua dengan negara menyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahun, yang didominasi oleh sampah organik yakni 60%, sampah plastik dengan 14% pada posisi kedua, 9% sampah kertas dan karet 5,5%, serta sampah lainnya terdiri atas logam, kain, kaca, dan jenis sampah lainnya. Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan sampah ialah melakukan daur ulang. Namun, menurut riset yang dilakukan Sustainable Waste Indonesia, daur ulang sampah, terutama plastik, di Indonesia masih di bawah angka 10%. Nah, apa sih daur ulang itu dan bagaimana sih caranya? Yuk kita tonton videonya. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mengurangi adanya sampah yang masih dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat. Dengan kreativitas dan ketekunan kita, bukan hanya dapat mengurangi permasalahan sampah, namun juga mendapatkan barang baru tanpa harus mengeluarkan biaya. Material yang dapat didaur ulang yaitu sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Sedangkan sampah-sampah organik dapat diolah kembali menjadi pupuk, gas metana, hingga biosolar melalui serangkaian proses pengolahan. Terdapat 5 R untuk memiliki gaya hidup yang mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama yaitu refuse, yaitu kita mulai menolak untuk menggunakan plastik secara berlebih, yang dimana dapat kita lakukan dengan membawa kantung belanjaan sendiri. Yang kedua adalah reduce, kita dapat berbelanja atau makan sesuai dengan kebutuhan kita agar tidak ada yang terbuang. Yang ketiga adalah reuse, yaitu menggunakan barang-barang yang dapat dipakai berulang seperti botol minum sendiri, sedotan stainless, dan membawa tempat makan sendiri. Yang keempat adalah recycle, yaitu mendaur ulang barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai dan manfaat, seperti membuat pot dari botol plastik, membuat tas belanja dari bungkus saset, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah root, yaitu mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menanam. Kompos ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Nah, udah lihat kan gimana caranya untuk mengurangi sampah? Salah satunya adalah dengan melakukan daur ulang. Sebenarnya hal ini mudah banget untuk dilakukan dan tentunya bermanfaat untuk kita dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, mari kita biasakan untuk tidak langsung membuang sampah tanpa melakukan pengolahan atau daur ulang terlebih dahulu agar sampah tidak semakin menumpuk. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Nah, sebelum kita selesai, lihat dulu yuk referensi DIY untuk sampah plastik bekas pakai agar menjadi barang yang lebih bermanfaat. Yuk kita simak videonya.